dari kelas 10 6, kelompok 6 Sejarah Indonesia. Kali ini kami akan membahas mengenai sejarah, perkembangan, dan apa aja sih isi yang ada di Museum Sang Nila Utama ini. Tapi sebelum itu, kenalin, nama saya Rizka Yulia Tugies. Nama saya Rehan Andika Putra. Nama saya Nela Uranisa. Nama saya Fitriana Salihah Umaira. Nama saya Nisha Maudisha. Nama saya Fitriana Fasya. Nama saya Gilvino Pancai Prain. Nah, biar kalian gak penasaran, tonton terus ya videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri Pelabuhan Baru ingin mewawancarai gimana terbentuknya museum ini, sejarah museum ini, dan apa aja isi yang ada di museum ini. Maaf Pak, Bapak sudah berapa lama di sini? Saya di sini udah sekitar 13 tahun. Cuman kalau jadi pemandu di museum baru sebentar. Ya, kami gini Pak, kami mau nanya gimana sejarah terbentuknya museum ini Pak. Jadi dulu budaya-budayawan kita, tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk menggagas gitu ya, untuk mendirikan museum sehingga bekerjasama dengan Pemprov dan dapat dukungan dari Pemprov. Jadi penggagas awalnya budaya kita. Kalau sejarah lain apa sih tidak ada. Hanya perkumpulan budaya kita sama dengan masyarakat agar ya ini budaya kita bisa diketahui keluar. Kalau dari apa ya Pak, perkembangan dari museum ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah ya museum kita maju terus, semakin bagus walaupun ada pasang surutnya. Dan dukungan dari pemerintah juga luar biasa. Kalau soal pengunjung itu selalu ada, nggak pernah kurang yang dalam satu hari tidak ada pengunjung. Cuman ya kita berbeda karena satu hari berapa. Nah, boleh tahu Pak, apa aja sih yang ada di dalam museum ini Pak? Ini banyak ini ya. Jadi museum kita ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Koleksi kita ini terbagi beberapa macam, ada heraldika, numismatika, biologika. Biologika itu contohnya seperti kayak binatang-binatang yang dialetkan. Nah, kalau numismatika seperti mata uang kuno dan banyak lainnya. Jadi seluruh dari kategori itu ada semuanya di sini, walaupun tidak semuanya. Tapi ada beberapa, misalnya heraldika berapa, numismatika berapa itu ada. Tapi kita juga punya koleksi yang jadi ikonik, ada beberapa seperti tulang ikan paus, sama ada batu siput, fosil kayu yang membantu fosil. Oke Pak, terima kasih banyak atas Ya, penjelasannya sama-sama. Pak. Semoga sukses, lancar tugasnya beres. Sering-sering main ke museum. Oke Pak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita tentang sejarah yang ada di Pekanbaru, saya ada sebuah pantun nih. Pergi ke mall, beli sepatu baru, gue udah ajak teman bersama-sama. Museum Sejarah Pekanbaru, Museum Sang Nila Utama. Nah, apa sih Museum Sang Nila Utama itu? Museum Sang Nila Utama, museum daerah yang berlokasi di Pekanbaru Riau. Museum ini mengumpulkan dan menyimpan warisan-warisan budaya Melayu yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, seperti pakaian adat pernikahan, pakaian adat tradisional, alat musik, artefak, dan lainnya. Museum ini berlokasi pada Jalan Jenderal Sudirman dan dalam satu kompleks Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Nah, dahulunya museum ini dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Riau yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1991 dengan surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 001-0/1991. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengalihan kewenangan beberapa bidang pemerintahan, maka nama museum ini diubah menjadi Museum Daerah Provinsi Riau di bawah naungan Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau. Di Museum Sang Nila Utama ada banyak benda bersejarah mulai dari barang pusaka serta berbagai hal menarik lainnya. Di museum ini terdapat 3 lantai yang dapat kita jelajahi. Pintu masuknya berada di lantai kedua. Pada lantai tersebut, kita akan disambut oleh resepsionis yang akan mempersilahkan kita untuk mengisi buku tamu yang tersedia. Kita juga dapat ditemani oleh tour guide yang ada di museum ini jika kita ingin memperoleh informasi lengkap mengenai benda-benda bersejarah di dalam museum tersebut. Museum ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, yakni Profesor Dr. Edi Setiawati,
pada tanggal 9 Juli 1994. Pemberian nama museum ini berasal dari nama Raja Bintan yang pernah berkuasa sekitar abad 12 Masehi. Pemberian nama ini merupakan inisiatif dari kepala museum yang waktu itu menunjuk beberapa budayawan Riau, yakni pada tanggal 13 Oktober 1993. Museum Sang Nila Utama memiliki lebih dari 4.000 koleksi yang dipamerkan pada gedung yang terdiri dari 2 lantai. Beberapa contohnya seperti fosil batu dan siput, miniatur masjid dan candi, mata uang, tokoh-tokoh dari Riau, permainan zaman dahulu, batik dan pakaian adat, dan banyak lagi. Bentuk bangunan Museum Sang Nila Utama ini bergaya arsitektur rumah tradisional Melayu. Kita juga dapat melihat pada halaman depan terdapat koleksi yang besar, yakni miniatur alat pengeboran minyak, yaitu pompa anggur, yang merupakan sumbangsi dari PT Caltex Pacific Indonesia pada tahun 1993. Namun, saat ini PT Caltex telah beralih menjadi PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, karena kita telah melihat halaman depan dari museum, selanjutnya kita lihat juga halaman belakang dari Museum Sang Nila Utama ini. Seperti yang sudah disebutkan pada saat wawancara tadi, di belakang gedung museum ini terdapat kerangka ikan paus. Kerangka ikan paus ini memiliki panjang lebih dari 13 meter. Kerangka ikan paus ini mencuri perhatian pengunjung kala datang ke Museum Sang Nila Utama ini. Menurut penjelasan pemandu, ikan paus ini dulunya ditemukan di Teluk Meranti karena terbawa oleh gelombang Bono. Uang yang terdapat di dalam museum ini meliputi uang yang digunakan saat zaman sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Untuk mata uang sebelum masa kemerdekaan ada 2 lembar, yakni mata uang gulden, masing-masing pecahan 5 gulden dan 10 gulden. Uang ini dicetak pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942. Kemudian, uang setelah Indonesia merdeka meliputi pecahan 25 sen, 1 rupiah, 2,5 rupiah, 100 rupiah, dan masih banyak lagi. Ada juga uang rupiah yang berlaku untuk di Pulau Sumatera saja kala itu. Misalnya uang pecahan 5 rupiah dan 10 rupiah yang bertuliskan Provinsi Sumatera yang dicetak pada tahun 1947. Selanjutnya ada parang. Parang dibuat dari besi dan kayu. Parang didapat dari bengkalis. Nah, parang merupakan senjata tajam yang terbuat dari pohon pisang yang digunakan untuk menebas rerumputan liar di perkebunan kelapa, persawahan, perladangan, dan lain-lain. Bentuk parang relatif sederhana tanpa pernak-pernik. Di dalam museum ini juga terdapat senjata yang bernama bendil. Bendil merupakan senjata masyarakat Kuntu Darussalam yang pernah dipakai untuk melawan atau mengusir penjajah Belanda. Bahan-bahan yang terdapat pada bendil ini yaitu kayu dan batu, serta bendil ini didapat dari Bangkinang, Kabupaten Kampar. Nah, benda selanjutnya yang tak kalah menarik di museum ini adalah batu siput atau batu keong. Batu siput ini cukup menarik perhatian para pengunjung karena beratnya yang mencapai hingga 1 ton lebih dan memiliki panjang yang kira-kira lebih dari 70 cm. Konon katanya menurut para ahli, batu siput ini sudah berusia 5.000 tahun. Jadi, dulunya bukan batu, tapi tepatnya kayu. Kemudian dia mengeras seperti silikon dan membatu. Nah, ternyata batu siput ini ditemukan di 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya, ada replika fosil tengkorak. Fosil tengkorak Homo erectus ini ditemukan di situs Sambung Macan di tepian Sungai Bengawan Solo pada tahun 1973. Pada bagian belakang museum ini terdapat taman mini dan pendopo yang biasa dijadikan sebagai tempat istirahat bila ada kunjungan dari sekolah ataupun grup besar. Nama taman ini adalah Taman Gemala. Di taman ini ada beberapa pondok kecil yang diletakkan beberapa mesin yang digunakan pada zaman dahulu, seperti mesin tebu, mesin padi, dan sebagainya. Taman ini juga sangat asri sebab dipenuhi dengan pepohonan. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dadah!